Oke, selamat sore nih Sobat Master. Nah, oke, ini kita bincang-bincang kali ini perempuan tangguh kali ya Pak Produser. Tadi ada perempuan tangguh, zamannya zaman kolonial. Ini perempuan tangguh tapi zaman milenial. Oke, sangat menarik. Tadi dimensinya berbeda, hampir 360 derajat berbeda. Artinya dengan skill keilmuan, dengan pengalaman basic kali ya. Nah, ini salah satu model ya? Iya. Oke. Saya panggilnya apa biar nyaman? Yara aja. Yara, oke. Nih, coba. Yara bisa menyapa sahabat Master People? Halo Master People, saya Yara Ayu. Oke. Nih Yara Ayu dengan suara emasnya sangat ini Pak, bikin kita penasaran bagaimana dia lika-likunya untuk menjadi. Tapi sebelum melangkah model, sekarang aktif di mana? Masih model, Masih model. Dan kuliah juga. Kuliah. Tingkat 5. semester Semester 5. ngambil Ilmu komunikasi. Pikun. FISIP sih maksudnya ke FISIP sih kalau di Universitas Oke. Yara, tapi jurusannya ilmu komunikasi. Nyaman. Sejauh ini dinikmatin aja deh. Kenapa ingat? Karena selama kamu jadi mahasiswa, nasib kamu tergantung dosen loh nasibnya. Iya, betul, Benar ya? betul. Tapi selalu gitu ya, pas di tengah-tengah gitu kayak passionnya itu tiba-tiba hilang. Oh ya? Iya, kalau di awal-awal kayak menggebu-gebu gitu, kayaknya saya cocok di ilmu komunikasi. Tapi pas udah di tengah-tengah, udah lumayan tahu gimana nantinya, jadi kayak ya udah deh gitu. Mau nggak mau ya udah dilanjutin aja. Nggak ada passion besar seperti sebelum-sebelumnya kayak gitu. Apa yang membuat kamu seperti itu? Angin-anginan mungkin. Oke, nih karena cerita angin-anginan, boleh tahu nih malam minggunya dulu di Tasik. Tasik kan benar ya? Tasik. Tasik ini. Nggak bisa malam mingguan di Tasik. Kenapa? Nggak ada apa-apa. Masa? Oh iya, kota Nggak. santri ya? Iya, dilarang Betul-betul. juga. Kota kabupaten? Kabupaten. Kabupaten Tasik nggak ada malam minggunya. Nggak ada. Hanya dengan apa dinikmatinya? Dengan mama. Dik, dengan mama, Dengan Dik. orang tua. Oke, lalu Masih baik kalau dulu. lalu sekarang pindah ke Bandung. Mana? Apa yang dimaknai malam minggu di Bandung? Masih belum nemu. Masih belum nemu. Masih belum nemu. Malam minggu biasa aja sih, Pak. Apanya yang belum nemu tuh? Iya, sama kayak hari-hari lainnya. Hari-hari lain juga bisa keluar gitu juga. Nggak ada. Mungkin bedanya cuman hari Minggu tuh ya udah rame gitu. Gitu aja. Tapi nggak ada spesial banget. Harus banget gitu diwajibin banget malam Minggu. Terus ada kesan spesial banget hari Minggu, malam Minggu nggak ada. Belum nemu. Belum nemu. Berarti ke depan bakal menemukannya sesuatu yang berbeda. Oh. Iya, karena itu sekali loh melewatinya, dan ratusan kali malam minggu itu akan membentuk karakter pada ujungnya berapa usia? Disensor aja, Pak. 24. Tuh, ini 20, tadi yang kita wawancara hampir di usia senja loh kecenderungan. Ya. Senja. Nah, iya, kalau karena yang kemarin narasumber tuh hampir di usia senja mereka. Tapi kamu 24 masih punya peluang bagus ya. Amin. Masih perjalanan kamu masih panjang. Amin. Kalau panjang umur, Pak. Harus. Amin. Oke, hanya bagaimana kamu bisa terjebak dalam dunia model? Sebetulnya dari nggak ada passion saya di model dulu gitu, nggak ada basicnya di model. Jadi kayak ya udah ikutin apa yang ada aja, apa yang sedang terjadi pada saat itu. Gitu. Ya udah coba dijalanin. Siapa yang mengenalkan kamu ke dunia sana? Ada salah satu komunitas fotografi gitu di Bandung. Komunitas fotografi yang memaksa atau mengajak Mengajak untuk kamu jadi model. Untuk ikut apa ya? Untuk latihan gitu sih. Latihan, oke. Model-model pemula gitu lah. Model pemula. Nyaman? Sejauh ini nyaman ya. Dinikmati aja lah, balik Oke, lagi. udah berapa lama menikmati model itu? 4 tahun ya? Dari 2016? Oh, berarti dengan sekarang udah 4 tahun? Iya, 4 tahun. Oke, berarti di Mau 5 tahun mungkin ya? Oke, katakan 5 tahun kamu melewati model malam minggunya. Kamu ada pengalaman menarik nggak selama jadi model di sana? Oh, banyak. Contohnya? Karena yang fotografernya itu bukan orang-orang biasa juga gitu, Pak. Jadi Yara bisa dapat ilmu dari mereka juga, apapun itu. Contohnya? Waduh, banyak Pak, nggak bisa. Contohnya satu, apa yang membuat kamu bisa? Gua di sini loh, passion gua. Kalau itu mungkin dari hati aja gitu, Pak ya.
ngikutin kata hati aja sih. Kalau kalau dari fotografinya gitu kan karena semuanya itu hobi sih, jarang banget yang fotoin itu yang ya udah passionnya di fotografi gitu, fotografer atau mungkin semuanya itu hobi, jadi Yara nggak bisa bilang gimana ya, susah bilangnya sih apa, kemudian gitu. Oke, gini aja. Kamu sebelum jadi model dan setelah jadi model, perbedaannya apa? Lifestyle mungkin. Gaya hidup. Oke, sebelum kamu jadi model, gaya hidup kamu seperti apa? Mungkin sedikit polos Pak, kalau zaman Oke. dulu ya. Oke. Kalau sekarang mungkin karena banyak pengalaman ketemu orang-orang baru terus dan berbeda-beda, jadi kayak ya udah terbuka, semuanya terbuka. Oke. Jadi ya sedikit tahu tentang kehidupan baru. Oke, dunia baru kamu ya. Model yang kamu jalani adalah model photoshoot, bukan model Catwalk catwalk. bukan. Oke. Nggak cukup, Nggak cukup nggak cukup tinggi badan. tinggi badan. Oke. Lalu yang selain dari model, kamu aktivitas sekarang apa? Paling kuliah aja sih. Oh, jadi kupu-kupu. Kuliah model, iya. Kuliah pulang itu Pak. Dan- Atau kunang-kunang, saya kunang-kunang Pak. Apa kurangnya? Kuliah nongkrong pulang. Bukan kuda ya? Bukan, apa tuh? Kuliah dagang. Oh yang biasanya ya, teman-teman juga. Iya. Setuju ya? Saya belum, tapi Belum. nanti mungkin. Harus. Iya. Karena itulah. Terus selain dari kamu dari model, kemudian kamu kuliah, kemudian kamu punya aktivitas yang selain dari itu, bagaimana kamu, siapa yang mendukung kamu sehingga menjadi seperti ini? Mendukung. Tentu dari orang tua juga Tahu. mendukung. Tahu. Tahu kamu model. Tapi kalau Terus? orang tua ya cuman apa ya, kasih, bukan ya nasihat lah, nasihat bisa jaga diri atau ya hati-hati gitu sih, tapi keluarga udah tahu. Terus dari family atau dari teman spesial ngedukung? Ngedukung kok, ngedukung. Bagus. Saya cari teman Oke. yang bisa saling mendukung. Yes. Saya cari lingkungan yang bisa saling mendukung. Oke. Kalau saya baca di story kamu tuh menjelajah ke Asia Tenggara. Iya, Itu ngapain? photoshoot. Di mana? Sambil jalan-jalan. Oke, di mana? Eh, Pertama kamu keluar kemana? Malaysia. Apa? Oke. Malaysia. Oke. Harusnya kalau misalnya nggak ada pandemi, mungkin saya udah berapa kali ke Kuala Lumpur, Oh. ke Singapura, pulang Oke. Itu photoshoot brand produk atau photoshoot untuk para fotografer hobi. Oke. Jadi untuk para fotografer hobi aja, mereka menikmati foto session dari kamu Iya. gitu. Lalu event apa yang pernah kamu garap? Event apa aja? Event boleh sebut merek itu Pak? Nggak boleh ya? Iya. Nggak boleh ya? Yang- Pernah sih event ya bir. Oke. Banyak sih Pak event-event casual, event-event Bir, casual di dalam kota, di luar. di luar kota. Oke, di luar Di kota. luar kota. Apa suasana yang dirasakan kalau di luar kota? Katakanlah asingnya. Asing ya, di luar mungkin ya kalau ada. Oke. Makanan Oke. itu Benar. makanan beda. Menarik. Meskipun misalnya di Kuala Lumpur atau Singapura gitu yang maksudnya perbedaannya nggak terlalu jauh, itu tapi tetap lidah kita bisa ngerasain. Saya kemana-mana kenapa? pasti bawa sambal Pak. Betul. Saya Asli? kemana-mana Kenapa bawa sambal? Karena kalau di sana tuh beda aja, beda. Yang membuat beda tuh apa? Apa? Apa bumbunya kelebihan Bumbunya atau masaknya kurang kelebihan. matang atau gimana? Ada bumbu khas mungkin gitu ya. Oh, dari sana. Di sini Oh, yang oke. udah terbiasa sama lidah Yara, terus pas Oke. dibawa ke sana kayak ada sesuatu yang kurang. Contohnya. Contohnya pedas. Oke. Kalau Yara suka banget pedas, kalau di sana jarang. Yara bawa, Hah? Dong, gimana ada nggak cabai? ada, nggak Serius? ada. Saus gitu aja kayaknya agak jarang gitu. Susah. Jadi Yara bawa sambal terasi. Betul. Terus kamu ngulek ke sana. Oh enggak, yang Nah, udah jadi, gimana? Oh, udah jadi, oke. Yang udah di box gitu. Oke. Oh. Betul. Jadi kangen nasionalismenya ada kalau di luar. Ada banget. Kemana-mana. Pokoknya harus Lu bawa berarti pernah nyari-nyari nggak ketemu gitu? Pernah usaha? Pernah usaha, pernah ditanyain punya cabai nggak? Ya mereka bilang nggak ada gitu. Paling mentok cabai kayak gitu. Kenapa ya? Nggak Apa tahu. susah produksi? Tidak ada bahan Mungkin baku? memang orang-orang di sana mungkin kurang, gimana mungkin ya.
Oke. Di Singapura apalagi. Oke, Malaysia masih makanannya masih hampir sama lah dengan kita, tapi tetap ada perbedaan. Oke. Itu sih paling sulit saya di makanan kalau misalnya mau keluar. Minuman aman. Minuman aman. Oke. Hanya makanan yang bermasalah. Yang susah tuh di Hong Kong. Hongkong Karena beda rumpun kali ya. Kan kita Melayu nih, Malaysia, Iya, Singapura, iya, Indonesia, betul, Melayu. betul. Kalau mereka ras kuning gini. Betul. Jadi agak susah. Agak Oke. susah. Cari makan juga agak susah. Oke. Pengalaman menarik selama kamu photoshoot apa? Banyak. Tiara kan selalu bilang terima kasih kepada fotografer baru Oke. yang mengenal Yara gitu. Mereka selalu kasih Yara saran atau kasih tahu pengalaman hidup mereka gini gitu sih. Itu pengalaman mereka itu karena menurut Yara itu tuh ilmu loh Pak, ilmu untuk Yara hidup ke depan. Contohnya apa? Aduh banyak Pak. Harus kasih contoh. Banyak Pak. Banyak banget, gak bisa dibilang satu-satu ya pengalaman hidup. Oke. Setuju. Pengalaman hidup mereka itu. Ketika kamu berpose untuk ngambil photoshoot, 3 gaya yang menurut kamu merasa nyaman, relax banget, gaya apa? Kalau Yara biasa foto tuh yang rada nggak dibilang ekstrim juga sih, tapi seneng banget loncat-loncatan kayak gitu. Itu Oke, Yara seneng. juggling, Nah, loncat-loncat. loncat-loncat kan. Oke. Terus angle-nya harus sebelah kiri. Oh. Loncat-loncat, ngambil gambarnya sebelah Sebelah kiri. kiri pokoknya. Angle-nya tuh Kenapa? harus sebelah kiri. Kenapa? Angle-nya harus sebelah kiri Pak. Kalau kanan nggak bisa. Hah? Kita pasti punya apa ya? Punya best shoot masing-masing Pak. Kalau saya Oke. best shootnya ya udah di sebelah kiri. Sebelah kiri itu kalau Angle-nya gitu. beautifulnya kelihatan. Fotogeniknya di sebelah kiri. Oke. Ini saya baru tahu nih. Model yang kali ini berbicara adalah punya ciri khas tersendiri. Kalau kemarin kan ada model-model yang berbicara genrenya berbeda. Mungkin satu kartu tapi beda kocokan ya. Ya. Kan itu manusiawi kali ya. Iya, tiap model pasti punya karakter Betul, masing-masing betul. gitu. Dan karakter orang lain itu nggak bisa kita ikutin. Dan orang lain juga nggak bisa ngikutin karakter kita, nggak bisa. Oke. Terus sampai ke baru satu gaya, ada gaya lain? Atau itu doang loncat-loncat Tempat ngambil tidur paling suka? ada sensor. Nggak apa-apa, nggak ada sensor-sensoran itu mah. Kenapa? Nyaman kamu di tempat tidur kalau foto? Karena nggak terlalu banyak pose sih, bukan nggak terlalu banyak pose, nggak terlalu banyak jingkrak kayak gitu sih. Gitu. Oke. Terus pose satu lagi ya, udah dua Iya, ya. Satu lagi ya berdiri sih paling. Berdiri. Oke. Berdiri. Mm-mm. So berdiri standing. Oke. Nah, nanti di ini kita lihat nih kalau dia benar seorang model, dia akan di penghujung acara kita lihat bagaimana Aduh, memperagakannya. Di tes ini. Iya. Nggak bisa ketok, Pak. Nggak bisa ketok Beda dia lagi. foto. Jadi gayanya Beda aja genre kita ya? lihat gitu. Oke. Gayanya aja seperti itu. Terus kamu punya pesan buat para model yang akan mengikuti jejak seperti ini, apa sih pesannya? Intinya aja ya Pak. Yes. Tentunya sebelum menjadi model itu persiapan tentulah. Meskipun misalnya orang-orang berpikir model itu gampang, cuma tinggal pose kayak gitu kan. Tapi menurut saya jadi model itu nggak gampang karena harus disiapin. Mental juga harus siap Pak. Betul, setuju. Mental harus siap. Betul. Udah gitu apa ya? Ya kita harus bisa selektif. Apanya? Memilih apa ya, karena banyak banget ya pengalaman yang kurang enak di dunia fotografi kayak gini ya, kita harus selektif untuk pilih-pilih kerjaan atau orang Kerja sama gitu. klien lah istilahnya ya. Kenapa? Pernah bermasalah? Bukan pernah bermasalah tapi ada pengalaman yang nggak enak, buruk. buruk. Oke. Dan itu kamu merasa dirugikan. Oh tentu merasa dirugikan waktu, Oke. belum lagi persiapan dan udah banyak banget. Oke. Apalagi ya, selain mental, persiapan, selektif, harus bisa jaga diri. Kenapa harus jaga diri? Diproteknya bisa. Takut ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kenapa harus jaga diri? Karena mungkin orang-orang berpikir dunia model atau dunia fotografi ini agak sedikit negatif. Sebagian besar orang-orang berpikir kecenderungan Oke. berpikirnya negatif. Oke. Ya tapi ada sebagian hal kecil yang ya nggak seperti apa yang mereka pikirkan gitu. Setuju. Oke. Cuman kalau berhati-hati ya harus waspada harus. Oke. Nah, bercerita kamu tadi harus berhati-hati. Barangkali punya kisah yang buruk bisa diceritakan?
Boleh. Waktu itu ada DM sih. Mungkin kayaknya dia itu orang asing, orang luar, terus sedang berkunjung ke Bandung. Terus Yara juga sih, mungkin nggak selektif pilih orang atau kayak gimana gitu. Dan prepare-nya juga kan Pak butuh waktu yang cukup lama, 2 jam harus prepare ini gitu. Pas di lokasi agak aneh juga sih karena pilih tempatnya tuh yang agak Gelap-gelap? bukan gelap. Oh, bukan. Maaf. Oh, maaf. Di bawah harganya tuh di bawah 200 mungkin tempatnya tuh. Oke. 200 kayak gitu. Udah mulai curiga sih, tapi ya udah saya harus profesional kayak gitu kan. Terus pas udah nyampe lokasi ketemu sama orangnya, si orangnya itu dia foto pakai handphone jadul gitu, Pak. Pakai handphone jadul banget. Lalu? Terus dia tuh kayak mulai maaf pegang-pegang. Oh, tidak jelas gitu ya? Gitu, nggak jelas. Oke. Yara nggak nyampe 5 menit di sana, Yara langsung pulang. Bergeser, oke. Itu keputusan kamu? Iya. Dan itu tepat mungkin ya? Iya. Oke. Terus mereka tidak komplain atau kamu yang merasa komplain? Ya, Yara paling marah sama admin. Oke. Yes. Tapi setidaknya kamu sudah mengeluarkannya. Sudah, iya. Oke. Terus cara menanggapi komentar negatif tentang kamu itu seperti apa? Yara nggak dipikirin, nggak ditanggapin. Semakin kita tanggapin, semakin mereka bereaksi banget. Oke. Semakin kamu menanggapin komentar mereka, berarti mereka semakin senang untuk. Oke. Berarti kamu diamkan aja. Iya, Yara diam. Biar aja kita punya dunia, mereka juga punya dunia. Selama Yara nggak merugikan orang lain, ya Yara jalanin. Oke. Sudah. Oke, jadi kamu biarkan masing-masing. Iya. Dan itu sudah berjalan dengan lalu. Terus ketika mimpi besar kamu untuk jadi model itu apa? Mimpi besar kamu bisa ceritakan? Mimpi besar jadi model. Yara pengen fotonya dipapang di billboard. Keren, harus. Di Bandung, harus. Benar. Saya setuju. Kamu punya impian yang besar itu. Soalnya bagus punya obsesi. Harus dukung. Kita aminkan dulu teman-teman ini. Oke. Makasih. Bercanda sih itu. Enggak, artinya kan itu doa. Oh iya. Kalau foto kamu terpampang satu saat di billboard apapun, kamu jangan lupa kita. Siap, MBTV. Oke. So, untuk melangkah ke sana apa yang kamu persiapkan? Ya tentu latihan terus sih Pak. Perbaiki diri sendiri. Perbaiki diri sendiri. Entah itu dari soal penampilan, fisik atau mungkin attitude. Oke. Ada perbedaan? Ada Pak, kalau penampilan pasti ada. Sedikit lah, ada sedikit. Terus malam minggu kamu sekarang apa? Nggak tahu di mana ya pas saya malam minggu. Dik, ya tidak tahu malam minggunya kumaha dik kedaman. Jangan itu Bapak dosen ini. Iya. Malam minggunya dibawa ke sirkuit aja. Oh, betul. Oke. Nah, ini ketika kamu menjalani ini, sampai kapan kamu akan menjadi model? Kalau target belum ada, cuman pasti kedepannya mungkin beberapa tahun lagi Yara akan berhenti jadi model. Berhenti jadi model? Oke. Lalu? Mungkin mulai mendalami bisnis gitu. Kuda. Yara apa tadi Pak? Kuliah dagang. Kuliah dagang, betul. Oke. Sun, Pak. Oke. Sip. Mau bisnis apa rencana? Sedang tertarik untuk baju, tas gitu, sepatu. Oke. Punya brand sendiri? Punya. Saya setuju. Nah, ini saya setuju. Artinya dia berusaha mencari formula dunianya sendiri ya? Iya, dunia baru. Oke. Sekarang kamu masuk agensi? Masuk agensi. Oke. Apa yang kamu rasakan manfaat masuk agensi itu? Perlindungan. Oke. Apa? Kalau dari manajemen itu pasti ada perlindungan, entah mungkin mereka bantu dari soal hukum atau kayak gimana gitu. Tapi Yara kerasa kalau ada manajemen itu ada yang mendampingi, ada yang melindungi gitu. Oke, ada yang mendampingi dan melindungi, protect. Oke. Itu fungsinya buat? Untuk melindungi Yara juga sih. Membuat kamu sendiri ya. Oke. Artinya kamu merasa nyaman ketika kamu ada di bawah manajemen dan merasa khawatir ketika di luar manajemen. Contohnya kayak tadi gitu. Iya, dan enaknya ada di manajemen juga kan kalau misalnya untuk apa ya? Klien tuh supaya percaya gitu. Oke. Kalau Yara tuh ya udah profesional gitu. Profesional. Pernah brand apa yang pernah secara profesional kamu tangani? Aduh malu. Nggak apa-apa. Ini model Oh. Jangan. Ya. Oh ya? Iya. Oh, tahun berapa? 2020. Oh, sekarang. Beberapa bulan yang baru, lalu. produk yang baru. Oke. Terus Miss Idol itu.
Oke, terus kamu merasakan nyaman? Apa menikmati sensasi itu? Menikmati sensasi itu dibilang menikmati ya harus profesional gitu loh, Kak. Setuju, Intinya setuju. profesional kerja, mau nikmat atau enggak, tapi selama Anda dibayar untuk itu ya Anda harus profesional. Oke, saya setuju. Saya sepakat. Jadi maju tak gentar membela yang bayar. Betul. Ya. Oke. Dan itu setelah pengganti almarhum kali ya? Almarhum siapa, Kak? Oh, hah? Ya kan sama. Oh, Baru tahu? iya. Saya minta jarinya dulu. Nanti ngobrol-ngobrol, Pak. Oke. Produk lokal kan? Atau luar? Produk luar, bro. Oh, produk luar. Jepang. Oh, Pak, betul. Saya tahu. Tahu produk Anda. Ya, nanti ngobrol aja, Pak, di backstage. Ada sampelnya? Nggak Ya, pegang, nggak mau, pegang. nggak mau. Ya sudah. Ini dunianya dunia model, dunia laki-laki, dunia kejantanan. Ya, Keamanan, sorry ya. keamanan. Keamanan, safety. Karena itu yang harus dipegang. Betul. Oke. Nah, biar kamu tetap semangat bekerja, apa yang kamu punya motivasi apa nih buat? Orang tua. Oke. Motivasi terbesar itu orang tua. Yang membuat kamu bisa settle seperti ini. Strong gitu, Pak ya? Strong. Orang tua. Why? Kenapa? Nggak tahu, orang tua itu segalanya pokoknya. Nggak bisa diungkapin sama kata-kata, tapi sama tindakan aja. Oke. Doanya mengalir ya. Oh iya dong. Kalau nggak ada doa orang tua, Kamu tidak seperti ini. sia-sia. Oh, benar. Benar sih. Kamu bersyukur. Bersyukur. Oke. Sorry, orang tua kamu pekerjaannya apa? Enggak. Oh, masih di Udah Tasik. Masih di Tasik teh. Kamu Ngurus rumah aja, ngurus kebun. sekarang kamu di Bandung sama family, sama keluarga ada atau sih saudara? family, ada di sini. Ada Oke. family, tapi Yara tinggal sendiri. Oke. Sudah tahu kan family bahwa aktivitas kamu selain kuliah Sudah, seperti itu? sudah. Oke. Dan udah pasti mendukung dong semua. Mendukung. Oke. Kalau nggak mendukung, Yara udah berhenti. Mas. Oh iya. Pernah menyesal nggak Di sisi lain ya, ya ada sih, pasti ada. penyesalannya? Tapi Yara balik lagi, ya udah mungkin ini udah jalan hidup. Ya hidup itu pilihan, tapi ya udah Yara jalanin apa yang ada aja. Oke. Hidup adalah pilihan dan satu adalah hasil pilihannya. Iya, dan kita harus terima konsekuensi atas pilihan kita sendiri. Saya setuju. Harus menerima apapun itu. Apapun Lu itu mau sih. pahit, lu mau manis. Betul. Tidak boleh menghina, Tapi apalagi kebanyakan pahit sih, kebanyakan pahit, Pak. kopi ya kamu minumnya ya. Teh, Pak. Oh, saya kopi. Tapi ini juga pahit. Sepahit hidupmu enggak ya? Iya sih. Oke. Mas Iwan ketawa. Oke nih. Nah, bagaimana Yara, kamu punya pesan untuk teman-teman perempuan kamu biar supaya tetap tangguh seperti kamu? Pasti punya motivasi masing-masing sih ya, tapi ditambahin aja sedikit dari Yara. Ya, jalanin apa yang ada, nggak usah pedulikan komentar negatif dari orang lain karena mereka nggak tahu proses, mereka cuma tahu hasil. Mereka nggak tahu kerasnya hidup kita sendiri gitu. Mereka cuma menilai dari luar. Jadi kalau untuk itu nggak usah dipikirin. Setuju. I agree your idea. Benar. Jadi karena kita punya dua telinga, Masuk maka telinga kanan keluar enggak, telinga kiri. karena punya dua telinga dan satu mulut, maka tutuplah telinga itu. Iya, Bisa betul. konsen, fokus, Betul. biarkan mereka ngomong. Udah itu Betul. mah dunianya karena Betul, tidak betul, tahu. betul. Benar. Oke. Dan itu yang membuat kalau kita dengan orang lain dilayani, maka dia akan seperti Makin seneng Pak kalau dilayanin. Kalau kita diam ya mereka juga pasti bosen gitu, nggak ditanggapin gitu sih Pak. Kalau apa ini ya? mah kayak curhat kamu kayaknya. Iya. Oh, benar. Oke. Nah, ini ini sebenarnya kita pengen panjang lebar mengenai tadi brand. Hanya ini di penghujung acara ya, Kang Iwan ya. Ini boleh disampaikan nih. Ada 3 kata untuk Sobat Master, program alumni malam itu seperti apa, Bro? Program malam minggu apa ya? Coba lu lihat ini makhluk-makhluk Tuhan yang paling seksi ini pekerjaannya apa nih? Ini 3 kata ya, alumni malam minggu programnya seperti apa? Yara harus komentarin programnya tuh gimana Pak? Motivasi. No, programnya. Programnya. Kamu ini 3 alumni malam minggu itu 3 kata. Apa harus diludahi? Apa harus dibakar? Gitu. Dibakar gitu. Apa harus Buat rame. dibuka gitu? Dibuka. Apanya?
Makin diperluas jaringannya Pak, Oke. biar orang-orang Kamu buka paha semakin luas. Kapung abang. jaringannya diperluas Oke. Pak, biar orang-orang Satu, tahu. satu baru itu. Kedua, dibuka jaringan. Yang kedua- Makin di ini sudah bagus sih Pak, tapi kalau misalnya untuk apa ya, kualitas jangan berhenti di situ aja Pak, kualitasnya harus makin Oke. ditingkatin. Yes. Apalagi ya, Tri. acaranya harus makin seru gitu Pak. Oke. Biar orang-orang nggak keluar malam minggu gitu, biar nontonin di sini. Waruh gitu. Nggak keluar mah. Enak di luar deh Pak. Bener enak di dalam. Enak tidak? Oh, Saya setuju. iya. Oke, Sobat Master, ini dengan Yara bincang-bincangnya sangat menarik, model Masih yang loading. menjelajah di Asia Tenggara ya, pernah Iya. photoshoot berbagai macam karakter, dan ini telah membuktikan apapun yang terjadi dengan beliau, dengan Yara itu sendiri, dia akan terus aja nothing tulus ya, anjing menggonggong kapilah berlalu Betul. gitu ya. Karena saya setuju, itu jangan lupa apa? Coba Sarah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di mana? MDTV Apanya programnya? malam minggu. Alumni bro. Alumni malam Oke. Setelah alumni malam minggu, nah kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Terima buat kasih sahabat. banyak. Sampai ketemu di saya Kang Budi Langit ditemani oleh Iya Rayu. kayak sampai ketemu di alumni malam minggu berikutnya. Thank you. Itu Bapak Budi.